Oke, saya. Oke, oke, oke. Oke, selain dari Cindy, ada SMKN 2 Kebumen. Apakah pertanyaannya juga ada di komen atau mau menanyakan secara langsung? Tidak, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Suaranya bisa terdengar, Kak? Terdengar, terdengar. Silakan. Nggih. Izin bertanya, nggih. Ini terkait kebetulan di tahun lalu kan memang dari sekolah kami ada yang diterima di UNES jalurnya SNBP. Tapi kebetulan karena keteledoran si anak, jadi terlambat untuk daftar ulang. Apakah hal tersebut mempengaruhi untuk penerimaan di tahun ini atau tidak? Seperti itu, Kak. Baik, kurang satu penanya lagi. Oke, kalau nggak ada yang raise hand, saya ambil dari kolom komentar. Iya, silakan. Cukup yang raise hand? Baik, kalau sudah tidak ada, saya bacakan ambil dari salah satu di kolom komentar. Tadi dari pertanyaan yang pertama, dari Cindy Friskasari mengenai Kak izin bertanya, rata-rata 87,96 eligible nomor 18 SMA di Jawa Barat. Pilihan satu farmasi UNES, pilihan dua kedokteran. Kira-kira bisa lolos nggak ya? Mungkin ada Oh, yang mungkin dari Bu Ayu atau Mas Dwi yang mau menjawab oke. pertanyaan pertama? Bayu dulu, Ya, ada. Silakan Bu Ayu. Ya, saya dulu ya. Wah, terima kasih nih. Sudah ada pilihan pertamanya farmasi ya. Farmasi, pilihan keduanya kedokteran. Ini tetap, mohon Kudu maaf, mohon maaf. silingan Honda. Jadi tetap harus Eh, ada, kan kita harus melihat juga ini yang apa namanya kompetitor yang lainnya seperti apa kan gitu. Jadi kalau sekarang kita belum bisa melihat ini kan harus harus dilihat dulu kompetitor yang lainnya yang mendaftar tuh seperti apa gitu. Harus ada tahapan-tahapan yang sepertinya tadi Mas Dwi juga sudah ini ya sudah menyampaikan ada beberapa tahapan. Tahapan itu per tahap pasti akan dilihat dulu. Nah, itu baru nanti kelihatan, oh kita kira-kira lolos apa enggak. Nah, ini adik-adik mungkin nanti juga harus melihat nih. Tadi juga disampaikan kalau yang tahun lalu gitu ya, keketatannya berapa nih. Tahun ini Ya, keketatannya berapa nih. Ini perlu juga. Jadi tetap harus melewati step-step dulu. Kalau sekarang bisa lolos nggak ya? Ya belum tahu nih sepertinya. Karena harus melihat dari step-stepnya tadi. Step satu, eh, administrasinya gimana, dilihat. Kemudian lolos tidak di yang tadi eligible-nya tadi. Tadi sepertinya Mas Dwi juga sudah menyampaikan, saya nggak hafal itu tadi. Nah, tetap nanti akan dilihat di kualifikasi per kualifikasi dulu gitu. Monggo Mas Dwi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, ini langsung dijawab langsung oleh Ibu WD satunya ya, yang bidang pendidikan ya Bu Ayu ya. Baik, ya. Eh, Cindy ya tadi dan juga Bapak Ibu serta teman-teman benar yang disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi memang ada tahapannya. Yang membedakan proses seleksi di SNBP maupun SNBT, kalau SNBP itu 2 putaran. Kenapa 2 putaran? Karena eh, di indikatornya kan kompleks ya, tadi nilai-nilainya. Jadi dibuatlah 2 putaran, yaitu disaring dulu di pilihan pertama, gitu. Nah, karena dibuat 2 putaran ini dan disaring di tahapan pertama, pilihan pertama tadi, body pertama, itu sering ada yang tanya, Unes mau diduain gak sih gitu ya? Nah, tentu jawabannya saya sama deh, gak ada yang mau diduain gitu kan ya Bu ya, dan Mbak Adel ya. Nah, itu. Jadi memang perlu diperhatikan ketika pemilihan body, mengingat ini adalah dibuat 2 putaran. Jadi disaring dulu di tahap satu, pilihan body satu, kemudian baru yang nggak lolos berarti masuk ke pilihan kedua. Dan kadang di pilihan kedua pun sudah banyak body yang tertutup kuotanya gitu. Jadi pintar-pintar untuk memilih memilih ataupun penempatan program studinya. Nah, dengan nilai segitu bisa nggak sih masuk ke misal farmasi UNES ya? Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu, data statistiknya pun kami belum dapat gitu ya, yang sifatnya final. Jadi belum tahu dari sekian ratus ribu calon mahasiswa yang memilih farmasi UNES itu berapa, kemudian nilai mereka berapa itu kita juga belum tahu. Artinya tidak ada yang jawaban pasti yang bisa kami berikan sekarang gitu. Dan kalau misal teman-teman nih lihat misal di salah satu IG gitu ya,
87 bisa nih masuk farmasi UNES gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan kredibilitas datanya. Itu data tahun berapa, kemudian juga cara pengukuran datanya seperti apa gitu. Valid nggak sih gitu. Kebanyakan yang saya jumpai itu adalah bentuk apa ya istilahnya itu cara bimbel untuk mungkin menarik perhatian ya menarik atensi agar adik-adik mau bimbel di situ gitu. Tapi kami dari PTN sejauh yang saya tahu tidak merilis nilai-nilai itu baik nilai rapot ataupun skor UTBK begitu. Saya kembalikan ke Mbak Adil. Oke, baik. Jelas sekali ya jawabannya dari Bu Ayu. Untuk Cindy, apakah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sudah dijelaskan juga. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan kedua mengenai SNBP yang kemarin tidak diambil ya kalau nggak salah tadi ya. Mungkin dari Mas Dwi Hermawan mau menjawab lebih dahulu. Ya, boleh Mbak Adil. Jadi begini, mengacu ke Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 itu memang perguruan tinggi itu diperbolehkan memberikan sanksi kepada sekolah yang melakukan misalnya pelanggaran gitu ya. Dalam konteks ini saya sebut pelanggaran dulu. Misal mungkin beberapa tahun sebelumnya kita pernah banyak menjumpai gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang mohon maaf markup nilai gitu ataupun kemudian mengubah nilai rapor dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kampus sebagai dalam hal ini user gitu ya, itu boleh melakukan sanksi. Tapi sejauh ini UNES tidak memberlakukan sanksi tersebut, jadi tidak ada istilah blacklist di UNES. Kami hanya jika ada kampus yang ketahuan demikian, kami memang memberikan catatan khusus begitu. Nah, dalam konsep ini itu juga relevan dengan apa tadi yang terjadi di salah satu siswa di SMK 2 Kebumen ya, kealpaan tadi, kelalaian begitu ya, lupa tanggal registrasi begitu ya. Karena memang salah sistem otomatis kami menganggapnya tidak daftar ulang, berarti ada salah satu istilahnya itu indikator nilai yang kosong di situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan indikator penilaian di SNBP, yang mana bahwa salah satu indeksnya adalah kita mengukur indeks sekolah dari indikator siswa 3 tahun terakhir yang diterima di SNBP, SNBT, artinya ada satu celah yang bolong, Ibu, gitu. Nah, oleh karenanya saya pikir itu akan sedikit mengurangi bobotnya, gitu, bobot indeksnya, gitu. Tapi tidak akan dalam arti tidak akan berdampak langsung ke siswa, otomatis kamu nggak bisa diterima di UNES itu enggak, gitu. Tapi memang karena kealpaan tadi, kelalaian tadi, memang akan ada sedikit penurunan di indeks prestasi sekolahnya, begitu. Tapi ini tidak berpengaruh ke nilai rapotnya ataupun indikator lainnya, gitu. Ini, Bu Ayu mau menambahkan atau cukup? Cukup, sudah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya saya ambil dari kolom komentar mengenai dari Doni dan Dude mengenai biaya masuk kedokteran. Mungkin ini langsung dari Bu Ayu ya. Silahkan Bu Ayu bisa menjawab. Iya, terima kasih. Ini dari siapa? Mas Doni sama Dude ya. Iya. Ini saya langsung membuka, saya nggak hafal ya, tapi saya membuka aturan yang baru bahwa untuk yang kedokteran, ini prodi kedokteran yang diminta ya, prodi kedokteran ya. Iya, Karena iya Bu Ayu. kalau prodi kedokteran untuk jalur reguler ya dari kelompok ya. Jadi dari yang golongan 1 batasannya golongan 1 itu 500.000 sampai golongan 7-nya adalah 22 juta. Itu untuk yang reguler. Jadi kalau di UNES sebetulnya tidak mahal seperti yang di lain ya. Jadi tergantung dari golongannya. Jadi golongan 1 sampai 7 itu antara range-nya itu 500.000 sampai golongan yang tertinggi adalah 22 juta. Kalau yang non kedokteran, sekalian ya, mungkin ya, yang non kedokteran, untuk yang farmasi itu sama berangkatnya dari 500.000, golongan 7-nya 7,5 untuk yang farmasi. Kalau untuk yang, nah ini ada ya, Alhamdulillah, terima kasih Mas. Untuk yang gizi dan kesmas 500.000, golongan 7-nya 6.900.000. Ini sudah ada di sini, nanti bisa dilihat. Ini adalah UKT ya, uang kuliah tunggalnya. Jadi tergantung nanti golongannya.
kita alhamdulillah kita tidak mahal, jadi masih terjangkau lah. Mungkin itu saya kembalikan. Mungkin Mas Dwi bisa menyampaikan juga ada tambahan mungkin. Ya, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi benar kata Bu Ayu tadi, teman-teman, silakan teman-teman bisa compare lah untuk kedokteran di kampus lain ya, terutama di swasta itu pasti mahal-mahal ya. Jadi ketika teman-teman lihat di UNES itu secara UKT-nya gitu ya, itu relatif lebih affordable, lebih terjangkau gitu. Meskipun affordable, kita juga tidak mengesampingkan masalah kualitas ya, Bu Ayu ya. Ini terbukti dari Betul. peminatan kedokteran itu, tadi yang saya sampaikan di awal, peminatan tinggi sekali teman-teman. Keketatannya 1:50, artinya kan orang sangat trust banget nih, public trust-nya tinggi terhadap kualitas pendidikan di UNES. Begitu. Baik. Mungkin sekalian Bu Ayu dan Mas Dwi bisa menjelaskan tentang SPI-nya mungkin baru untuk masuk kedokteran selain jalur SNBP. Oh, mungkin nanti bisa tambahin Mas Dwi ya, atau Mas Dwi sambil Ya. menampilkan mencari kalau SPI-nya kalau yang non kedokteran itu 5 sampai range-nya 5 sampai 25 juta. Tapi kalau yang kedokteran 5 sampai 150 juta kalau nggak salah. Coba Mas Dwi nanti bisa dipaparkan. Ini Bu Ayu sudah. Nah, sama ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Dwi. Jadi adik-adik bisa melihat di sana juga. Alhamdulillah ini kita juga nggak begitu mahal sebetulnya ya yang di UNES masih terjangkau gitu. Karena memang kalau di kedokteran kenapa mahal? Karena memang proses pembelajarannya itu kita butuh sarana prasarana yang luar biasa. Sarana prasarana yang tidak apa namanya tidak mudah begitu ya. Kita ada tadi manekin bisa dilihat ya manekinnya, kemudian di labnya, kemudian kita praktek. Ketika kita praktek, kita butuh yang namanya mungkin adik-adik bisa mengenal ya udah dengar apa itu namanya kadaver gitu ya. Kita bisa belajar dari sana untuk melihat secara langsung bagaimana sih anatomi tubuh manusia gitu. Jadi memang berbeda. Maka kenapa di kedokteran berbeda dengan prodi yang lainnya? Karena supporting untuk pembelajaran itu sarana prasarananya sangat besar. Maintenance-nya juga perlu. Tetapi dibandingkan dengan universitas lain sih kita terjangkau. Saya lihat terjangkau gitu. Kalau dibandingin ketika saya sekolah dulu ya memang berbeda gitu ya. Jadi sekarang ini sangat-sangat terjangkau. Baik, terima kasih Mas Dwi dan Bu Ayu. Apakah pertanyaannya terjawab, Kak Doni dan Dude? Oke. Ya, sudah terjawab ya. Oke, lanjut ke termin yang kedua. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau mungkin bisa tanya di kolom komentar. Oke, dari Istiani, udah raise hand nih. Silahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Istiani, wali murid dari Salatiga, SMA Negeri 1 Salatiga. Mohon izin untuk bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Dwi Hermawan tadi, untuk jalur SNBP, alhamdulillah anak saya dapat jalur SNBP. Untuk jalur SNBP tadi, saya mendengar penjelasan dari Mas Dwi Hermawan tadi, ada dua gelombang gitu ya. Nah, 2 gelombang itu untuk pilihan yang pertama dan pilihan kedua. Alhamdulillah anak saya pilihannya memang di UNES semua. Olahraga untuk prodi olahraga. Jadi yang saya tanyakan itu dari antara gelombang 1 dan gelombang kedua itu jeda pengumuman atau hasilnya itu berapa lama gitu, berapa lama atau
metode pengumumannya bagaimana gitu. Terus yang kedua, saya minta penjelasan. Kebetulan anak saya itu pilihan pertamanya PJKR. Yang kedua itu pendidikan kepelatihan olahraga. Mohon saya belum begitu jelas untuk prodinya itu. Saya minta dijelaskan untuk perbedaan antara yang jurusan PJKR itu dan kepelatihan olahraga beserta peluang kerjanya nanti. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan lain dulu, Mas Dwi? Kami mau bertanya, Bu. Oh ya, untuk pertanyaan. Izin bertanya. Oh ya, satu-satu ya. Karena ramai sekali ini ya. Oke. Saya jawab dulu ya Mbak Adel ya. Oh iya, Biar nggak silakan apa Mas ya. Dwi. Baik, izin Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Istiani ya, Wali Murid. Nah, ini ada orang tua, ada Bapak Ibu guru juga ya di kesempatan ini. Nah, yang saya maksud dengan penyaringan tadi itu adalah penyaringan program studinya. Jadi di pilihan 1 ataupun pilihan 2. Nah, yang membedakan dengan SNBT, kalau SNBT itu kan yang benar dinilai adalah UTBK dan juga portofolionya. Penyaringan pun dilakukan sekali, karena tidak ada indikator lain dalam arti sekolah yang akreditasi A sama B sama aja di SNBP gitu ya. Tapi kalau di SNBP itu berbeda. Karena tadi ada 7 komponen, ada 7 indikator penilaian yang sangat kompleks sehingga dibuatlah penyaringannya 2 kali. Penyaringan pertama itu adalah untuk yang memilih prodi 1, prodi pilihan pertama. Nah, antara penyaringan ini 1 dan 2 itu tidak ada dalam arti tidak ada pengumuman ke peserta didik Bapak Ibu. Jadi penyaringan dilakukan di pilihan prodi pertama dulu, kemudian nanti jika ada yang tidak lolos di pilihan pertama ini akan dialihkan ke pilihan kedua. Nah, harapannya di pilihan kedua ini masih ada prodi yang buka dan dalam arti mau menerima gitu, ataupun tidak habis oleh yang mereka memilih di prodi pertama. Nah, jadi begitu. Di antara satu sama lain itu sebagai sebuah kerangka yang utuh, komprehensif, yang mana tidak ada jeda untuk kami melakukan konfirmasi ataupun informasi kamu lolos di pilihan 1, kamu belum lolos di pilihan 1, itu tidak gitu. Jadi yang ada hanya di akhirnya saja, Bu. Tuh. Kemudian alhamdulillah tadi kalau pilih UNES semua ya Bu ya, bangga di UNES semua gitu. Tentu kami senang, welcome, semoga diterima. Dan berikutnya adalah kaitan profil prodi PJKL dan PKLO. Nah, saya akan sharing, silakan Bapak Ibu dan juga mungkin adik-adik ya yang masih belum tahu gimana sih cara lihat profil prodi di UNES gitu ya. Nah, ini boleh dilihat ke layar. Sebenarnya kita tentang penerimaan ini, kita ada di satu laman yaitu unes.ac.id/admission. Nah, ada tab bagian atas itu yang berisi tentang daftar program studinya. Nah, ini ketika diklik, ini nanti ada 9 fakultas dan juga sekolah pascasarjana kami. Nah, ini. Jadi lengkap sekali, bisa dicek profil. Nah, dalam case Bu Istiani ini ya, FIK tadi ya, ada PJKL. PJKL kayak gimana nih? PJKL tadi ini ya, pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nah, ini ada profilnya ketika diklik. Profilnya, akreditasinya apa, gelar lulusannya, profil lulusan. Ini bisa dicek semua. Mitra kerjasama kami juga ada. Ini untuk satu program studi ya, Bapak Ibu ya. Jadi tiap program studi bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, termasuk mitra industri, fasilitas unggulan, daftar riset, kemudian juga ada program lain, termasuk mata kuliah apa yang akan ditempuh nantinya. Gitu. Termasuk ada kontaknya juga, kalau misal Bapak Ibu ingin berkorespondensi lebih detail tentang profil program studi ini. Begitu. Nah, ini juga sama, ketika nanti kita lihat yang kedua PKLO ya, Bu Istiani ya, PKLO ini. Nah, ini juga sama. Akreditasinya, gelar lulusan, profil lulusannya bisa jadi apa gitu ya, termasuk mitra kerjasamanya. Ini lengkap sekali. Dosennya juga ada, termasuk ada videonya juga ya, termasuk mata kuliahnya. Nah, semua ini bisa Bapak Ibu dan juga teman-teman adik-adik bisa lihat di mana di laman kita unes.ac.id/admission tadi. Langsung aja nanti masuk di sini daftar program studinya. Data pun juga ada, biaya pendidikan tadi yang disampaikan Bu Ayu juga ada. Lengkap, insya Allah dalam satu laman bisa banyak informasi yang Bapak Ibu ataupun adik-adik temukan. Begitu Mbak Adel dan Bu Isti. Terima kasih Mas atas penjelasannya.
eh, cukup sangat memuaskan. Semoga anak kami bisa bergabung di UNES. Amin. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Aprilia Rosmari, silahkan. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Aprilia Rosmari. Mau bertanya, ini kebetulan ada siswa-siswi kami yang menitipkan pertanyaan. Apakah ada program beasiswa untuk siswa yang, mohon maaf, kurang mampu di UNES? Lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira apakah kami bisa melihat rata-rata raport untuk bisa masuk di masing-masing prodi. Jadi contohnya misalnya mau kedokteran, rata-rata raportnya tuh minimal harus 95 atau 90 begitu, apakah bisa kami lihat dan pantau? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, mungkin Mas Dwi lagi nih yang mau menjawab nih. Kalau mungkin Bu Ayu mungkin Bu Ayu? beasiswa. Atau mau menjawab, Bayu? Oh, ya, kita saling menjawab ya. Saling melengkapi, Bu. Saling melengkapi. Tadi untuk beasiswa tadi juga sebetulnya sudah disampaikan Mas Dwi bahwa kita ada ya untuk mohon maaf ada bidik misi ya, KIP ya, KIP. Yeah. Tadi ada Bu. Jadi tadi sudah disampaikan di sini kita ada beberapa. Nah, ini nanti di web ini, di webnya UNES, informasi apa saja bisa dicari. Jadi adik-adik ini yang luar biasa pasti lebih canggih daripada ini ya untuk mencari informasi itu. Buka saja di webnya UNES ACID Admission itu, di sana mau mencari apa saja ada. Ya, jadi memang apa namanya di sini ada KIP, ada beberapa beasiswa yang dari kementerian. Itu beasiswa dari kementerian gitu. Ada untuk yang ini bisa didaftarkan gitu ya. Tuh mungkin Mas Dwi juga bisa menambahkan. Tapi untuk tadi ya nilai rapot ya, nilai rapot nilai rapot untuk melihat kira-kira apa berapa nih yang bisa masuk gitu ya. Kalau di kedokteran gitu ya, kalau di kedokteran itu kita istilahnya harus melihat tadi rata-rata yang mendaftar dulu gitu ya. Ada persyaratan tadi juga ada. Jadi seperti yang tadi disampaikan, mau melihat dulu rata-rata berapa kayaknya nggak bisa, karena harus masuk dulu. Jadi kita ini nanti ternyata yang harus masuk segini nih ya, nggak bisa. Tapi secara umum tadi untuk yang penerimaan SNBP ya berarti ya Mas, prestasi ya. Prestasi tadi sudah disampaikan apa saja sih yang memang kualifikasi itu masuk dulu. Ada prestasi, ada apa. Tapi untuk melihat nanti kira-kira yang bisa masuk untuk di kedokteran berapa nih, itu tidak bisa melihat ya Mas ya. Sepertinya nggak bisa melihat untuk itu. Ya, mungkin itu Mas Dwi bisa menambahkan nanti. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, tadi senada dengan disampaikan oleh Bu Ayu ya, Bu April, bahwa kalau di kami memang tidak melakukan publikasi, baik itu nilai rapot ataupun skor UTBK begitu. Alasan logisnya adalah bahwa sampai sekarang pun kami belum tahu nih siswa dari sekolah mana yang minat di prodi A, prodi B di kami gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kami juga belum tahu nilai mereka berapa gitu. Nah, kalau tadi sekali lagi yang ada di media sosial, semisal untuk masuk ke kedokteran nilainya minimal 93 gitu ya. Itu biasanya merupakan produk bimbel, bimbingan belajar dalam rangka untuk menarik siswa untuk bisa kuliah ataupun maksudnya untuk bisa ikut bimbel di program tersebut gitu. Jadi kalau kami biasanya mengarahkannya rasionalisasi ya terhadap kuota tahun ini dengan peminat 3 tahun sebelumnya, dan itu datanya ada di akun SNPMB ataupun ada di laman kami s.ac.id/admission. Begitu Bu April. Ya. Baik, apakah sudah terjawab Ibu Aprilia? Oke, terima kasih. Oke, sepertinya masih banyak penanya ya, tapi terakhir ini 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, dari SMA Negeri 1 Rembang, silakan. SMA Negeri Sumber Rembang, silakan. Apakah sertifikat paskibraka tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Disdikpora bisa digunakan untuk menambah poin pendaftaran SNMPP?
Baik, silakan Mas Dwi Hermawan. Ya, baik, terima kasih Mbak Adel ya. Izin Bu Ayu ya. Nah, sertifikat tadi ya, bisa nggak sih digunakan gitu ya untuk SNBP gitu ya. Nah, ini sejauh ini UNES mengacu pada sertifikat yang dia dikurasi di Puspesnas gitu. Nah, coba nanti karena case by case ya, adik-adik punya sertifikat yang spesifik ini gitu ya. Itu bisa cek di Puspesnas apakah memang punya bobot atau tidak di sana gitu. Tapi pada prinsipnya kami menyarankan semisal dalam hal adik-adik maaf nih, misal sertifikatnya hanya itu, hanya satu atau dua itu. Menurut kami tidak apa-apa untuk dilampirkan saja. Itulah yang jadi pembeda antara adik-adik dengan yang lain. Contoh, sama-sama pengen masuk ke misal prodi manajemen gitu ya, ataupun prodi lainnya. Nilainya sama-sama 90 gitu ya. Nah, yang satu ada sertifikatnya, satu enggak. Nah, tentu kita akan memilih yang ada sertifikatnya dong gitu ya. Ketika indikatornya ataupun nilai-nilai yang lainnya sama. Jadi silakan bisa dilampirkan saja begitu, dan itu tentu tidak akan mengurangi nilai kan. Misal pun tidak dinilai, yang penting kamu udah tahu nih, wah calon mahasiswa ini, anak ini aktif nih di organisasi A, B, dan C. Silakan, itu bisa mendapat bobot. Begitu Mbak Adel. Apakah sudah terjawab dari SMA Negeri 1 Sumber Rembang? Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Baik, satu penanya lagi ya dari Ibu Tri Mularsi yang sudah raise hand tadi. Silakan. Kami lah Ibu. Ya. Baik, terima kasih dari UNES yang sudah memberikan sosialisasi khusus ya. Memang setiap tahun Alhamdulillah kita bisa mengikuti untuk sosialisasi secara khusus dari UNES. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan kami dari SMA Negeri 1 Jeruk Legi. Ini pertanyaan anak-anak kami yang kebetulan secara mapping jurusan banyak yang mengambil UNES ya. UNES ini masih menjadi favorit karena memang di satu provinsi ya dengan sekolah kami. Tapi ada kekhawatiran begini Bu Ayu dan Pak Dwi. Ketika anak-anak ini untuk tahun ini ya beberapa pendaftar di UNES itu yang SNBP memilih jalur KIP. Ya, memakai KIP. Nah, ketika memakai KIP itu ada kekhawatiran begini, nanti kuotanya kan KIP sedikit ya gitu. Nah, untuk yang dari UNES ini ada nggak secara mungkin ada publikasi secara khusus dari UNES untuk satu jurusan itu kira-kira anak yang pakai jalur KIP itu peluangnya diambil berapa orang gitu atau berapa anak pendaftar kayak gitu. Nah, ini ya informasi yang nanti bisa memotivasi anak-anak. Udah coba aja kalau misalnya memang mau pakai KIP, dimanfaatkan KIP-nya. Kita hanya begitu Pak, Bu. Jadi karena tidak ada kepastian ya, nanti kuota yang peserta KIP itu berapa, kemudian lolos strategi memilih jurusannya itu betul apa enggak, kan kita juga tidak bisa memastikan mereka lolos atau enggak gitu. Itu aja, terima kasih Pak Dwi, Bu Ayu. Baik, silakan dari Bu Ayu mungkin bisa menjawab. Pak Dwi ini. Oh iya, Mas Dwi silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ayu, Mbak Adel, Bu Termulasi ya. Ya menarik ya. Terima kasih telah memilih UNES begitu ya, Termulasi ya. Baik, perlu kita perjelas bahwa SNBP dan KIP itu sesuatu yang berbeda. SNBP itu jalur masuknya, sementara KIP itu pendanaannya begitu ya Bu ya. Dan di banyak kasus bahwa kami mungkin ada yang mengaitkan kalau kita masuk KIP peluangnya jadi lebih kecil atau enggak gitu. Jawabannya adalah tidak, karena kami menekankan di nilai akademiknya dulu, potensi akademiknya dulu. Jadi jalur masuk dulu SNBP, kalau udah lolos, kemudian yang bersangkutan daftar KIP, baru kita akan cek, kita akan review lagi gitu. Nah, kuotanya berapa sih gitu ya? Memang sampai saat ini saya juga belum menerima informasi pasti tahun 2025 UNES dapat berapa kuotanya, karena memang itu distribusi dari kementerian. Dan bagaimana distribusinya? Tentu pengaturan tiap kami upayakan agar semua program studi begitu ya, itu mendapatkan kesempatan ini. Jadi kan memang
ada yang program ini oleh sebagian orang itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Mohon izin Bu Ayu, saya 2023 itu sempat visit ke Blora ya, Jacqueline ya Bu ya. Ya, Betul, itu betul. merupakan masa UNES prodi kedokteran ya. Itu penerima KIP dari UNES begitu ya. Nah, jadi di semua fakultas, di semua program studi, insya Allah kita bergerak sama rata. Tapi memang ada kecenderungan kalau ini lebih banyak didapat oleh teman-teman di SNBP ataupun SNBT. Nah, seleksi mandiri bisa nggak sih? Tetap bisa. Tapi memang kebanyakan ada di SNBT, Bu. SNBT dan juga SNBP. Gitu. Jadi silahkan bisa dioptimalkan. Ketika siswa memang harus ngambil KIP, dioptimalkan di dua jalur tadi itu. Itu lebih apa namanya? Lebih besar peluangnya. Dan sedikit informasi untuk Bapak Ibu, alhamdulillah di akhir tahun 2023 lalu ya, kami mendapat penghargaan sebagai pengelola KIP terbaik nasional. Penghargaan diterima langsung oleh Pak Rektor. Begitu Bu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Adel. Atau Bu Ayu mungkin hendak menambahkan silakan. Ya. Seirama sebetulnya Bu Putri, terima kasih dulu. Wah, luar biasa ini sebagai apa namanya penyambung lidah adik-adik ya. Intinya tadi betul bahwa pertama seleksi itu akademik dulu. Jadi itu kuncinya Bu. Setelah masuk lolos di akademik baru bisa mendaftarkan itu untuk beasiswanya dan juga beasiswa terutama KIP harapannya itu beasiswa ini adik-adik ketika menjalani biasanya akan direview juga ya Mas Dwi ya, karena harusnya bisa on time, jadi selesai tepat waktu, dia akan bisa mendapatkan beasiswa sesuai gitu ya. Tapi kalau nanti dievaluasi gitu ya, ada beberapa mahasiswa misalnya dari SMA mana atau gimana gitu ya, kita akan dilihat juga sebetulnya. Jadi motivasinya adalah akademik yang utama. Beasiswa itu tadi untuk menambah ketika dia bisa menyelesaikan akademik yang tepat waktu gitu. Harapannya adik-adik nanti yang sudah menerima KIP itu juga termotivasi untuk tepat waktu. Itu yang kami selalu untuk memberikan motivasi. Ini KIP loh. Harus kita punya tanggung jawab besar ini di sini. Jadi harus belajarnya beneran, bukan beasiswa terus nanti kita lebih banyak digunakan yang lain, takutnya itu. Jadi tadi motivasi tadi adalah akademiknya harus bagus. Karena ada syaratnya juga ya Mas Dwi ya. Yeah. Harus IPK itu harus lebih dari 3,5. Ya. 3,5 apa 3 ya Mas? Saya lupa. 3,25 Ibu. Oh, 3,25. Ya. Jadi setiap semester itu harus bisa IPK-nya lebih dari 3,25. Itu supaya dapat beasiswa terus gitu. Jadi memang pertama akademiknya harus itu mungkin tambahannya sedikit aja supaya tadi jalurnya apa ya, akademik dulu, akademiknya bagus untuk mempertahankan itu ya. Ini tuh saya kembalikan Mbak Ada. Baik, terima kasih karena kita keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan kita tutup. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dipertanyakan di sosial media kami maupun di website kami. Bisa dilihat di website kami. Untuk websitenya bisa ke unes.ac.id/admission, di mana di sana ada info biaya UKT, biaya SPI, dan program studi, dan juga lainnya. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu dan Mas Dwi Hermawan. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan dari Bu Ayu terlebih dahulu. Saya nih ya, ya harapannya adalah nitip buat adik-adik, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang mendengarkan di sini, janganlah takut dengan mimpi yang tinggi. Kalau kita sudah mencapai mimpi yang tinggi, kita pasti berusaha untuk meraih itu. Apapun itu. Ya mungkin itu aja Mbak Adel. Oke, dari Mas Dwi silakan. Ya, mungkin ini khusus untuk adik-adik saya. Kesempatan untuk S1 itu kesempatan yang patut sekali untuk diperjuangkan ya. Karena adik-adik bakal banyak menemui hal baru, explore hal baru, dan itu fase transisi yang bisa dibilang itu peluang itu banyak yang datang. Jadi kalau adik-adik berkesempatan untuk S1, silakan perjuangkan, silakan bisa diupayakan di 3 jalur masuk UNES tadi. Dan dari kami, SNBP sukses, SNBP pilih UNES.
Oke, terima kasih Mas Firmawan. Oke, baik Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri, saya Delia mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perkataan. Baik, sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu bisa on cam atau adik-adik bisa on cam. Oke, silahkan bisa on cam. Baik, untuk slide pertama, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik yang telah hadir pada Zoom siang hari ini. Saya Delia, mohon maaf apabila ada salah perkataan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, Mbak Terima Ada. kasih banyak.